Su-35 yang sudah lama dinanti-nantikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Wadijah Channel, di mana jua anda berada guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan di mana saja, semoga anda semua sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, hari ini Wadijah Channel sekali lagi kita akan bersama-sama membicarakan tentang alutsista TNE guys. Dan hari ini satu berita yang amat menggembirakan, mengejutkan juga, iaitu saya terbaca satu konten dari event militer guys dengan tajuknya Dunia Heboh Su-35 yang dinanti-nantikan akhirnya resmi tiba di tanah air Indonesia guys. Dan konten ini dari event militer yang minat pasal militer, yang sangat minat cerita-cerita militer, alutsista dan sebagainya, boleh subscribe channel ini kerana banyak konten-konten militer di dalam itu guys. Dan Su-35 yang sudah lama dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia seluruhnya akhirnya tiba di tanah air Indonesia. Bagaimana ceritanya? Bagaimanakah videonya? Mari kita semak sama-sama guys. Kita tengok Su-35 yang dinanti-nantikan. Mari guys. Mantap. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama kami dalam berita pesawat tempur Indonesia. Kali ini kami membahas kelanjutan pembelian jet Su-35 sejak beberapa tahun menunggu. Yang kabarnya kali ini Rusia siap pasok dan kirimkan 11 Su-35 ke Indonesia. Rusia siap untuk memasok sejumlah jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia meskipun ada tekanan terhadap negara Asia Pasifik ini, kata juru bicara layanan federal untuk kerjasama teknis militer, Valeria Reshetnikova, kepada wartawan saat pertunjukan udara di MAX 2021, pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Sejak awal, proyek penyediaan 11 pesawat tempur Su-35 multiperan ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia. Tidak mengherankan bahwa setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan dari negara bagian tertentu. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan bahwa pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, ujar Reshetnikova, dirilis TASS. Menurutnya, Moskow memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Kabar penandatanganan kontrak dengan Jakarta untuk 11 pesawat tempur Su-35 tersiar pada awal 2018, namun implementasinya belum dimulai. Pertunjukan udara internasional MAX 2021 berlangsung dari 20 hingga tanggal 25 Juli tahun 2021 di kota pinggiran Zhukovsky di luar Moskow. Pesawat tempur Su-35 dirancang untuk mencegat dan menghancurkan semua kelas target udara dalam pertempuran udara jarak jauh dan dekat. Pesawat ini memiliki superioritas udara serta mengenai target darat dan permukaan laut termasuk pasukan dan infrastruktur darat yang dilindungi oleh senjata anti pesawat dan menyerang target yang terletak di jarak yang cukup jauh dari pangkalan udara Su-35 itu. Jet tempur Su-35 adalah versi pesawat tempur Su-27 yang telah dimodernisasi secara mendalam untuk mencapai peningkatan signifikan dalam efektivitas tempurnya terhadap target udara, darat, dan permukaan laut. Desain Su-35 menggabungkan konsep rekayasa paling sukses yang sebelumnya diuji dengan baik pada keluarga pesawat Su-27 atau Su-30. Pesawat ini menggabungkan kualitas pesawat tempur modern, kemampuan manuver super, alat bantu akuisisi aktif dan pasif yang unggul, kecepatan supersonik tinggi dan jarak jauh, kemampuan mengelola aksi kelompok pertempuran, dan pesawat taktis yang baik, berbagai senjata yang dapat dibawa, sistem peperangan elektronik multisaluran modern, jejak radar yang berkurang, dan kemampuan bertahan tempur yang tinggi.
Efektivitas tempur yang tinggi dari pesawat Su-35 dicapai melalui kemampuan untuk beroperasi secara independen, dalam kelompok pesawat atau sebagai bagian dari kelompok pertempuran yang dikendalikan dari pusat komando udara, darat atau berbasis kapal, sistem manajemen informasi terintegrasi tunggal yang memberikan dukungan intelektual kepada pilot, yang memelihara komunikasi dan koordinasi antara awak dan peralatan avionik, serangan rahasia terhadap target udara pemancar radio pada jarak menengah dan jauh, serangan terhadap target darat dan permukaan laut dengan peluru kendali presisi tinggi tanpa memasuki zona pertahanan udara, stabilitas pelacakan target yang tinggi, operasi udara ke udara dan udara ke permukaan secara simultan. Sukhoi Su-35 Flanker E adalah pesawat tempur superioritas udara terbaik Rusia saat ini, dan merupakan puncak dari desain pesawat jet tempur generasi keempat, hingga nantinya akan digantikan oleh pesawat tempur siluman yang sudah mulai memasuki masa produksi. Dibedakan oleh kemampuan manuvernya yang tak tertandingi, dengan kemampuan elektronik dan persenjataan Su-35 yang setara dengan jet tempur barat, seperti F-15 Eagle. Meski mungkin merupakan musuh mematikan bagi F-15, Eurofighters dan Rafale, masih menjadi tanda tanya besar apakah Su-35 dapat bersaing dengan pesawat tempur siluman generasi kelima seperti F-22 dan F-35. Tidak mengherankan, setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia kepada wartawan. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Menurut Reshetnikova, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Su-35 memiliki 12 hingga 14 cantelan senjata, yang menjadikannya pemuatan yang luar biasa dibandingkan dengan 8 cantelan pada F-15C dan F-22, atau 4 rudal yang disimpan secara internal di F-35. Pada jarak jauh, Su-35 dapat menggunakan rudal berpandu radar K-77M, dikenal oleh NATO sebagai A-12 ADER, yang diklaim memiliki jangkauan lebih dari 120 mil. Untuk pertempuran jarak pendek, rudal berpemandu inframerah R-74 atau sebutan NATO, ARCHER-11, mampu menargetkan off-bore sight, sederhana dengan melihat melalui penglihatan optik yang dipasang di helm. Pilot dapat menargetkan sebuah pesawat musuh yang naik 60 derajat dari arah pesawatnya. R-74 memiliki jangkauan lebih dari 25 mil, dan juga menggunakan nozzle vectoring. Rudal jarak jauh R-27 dan R-37, alias Arrow A-13, untuk digunakan melawan pesawat AWAC, EW, dan pesawat tanker, melengkapi pemilihan rudal udara ke udara Su-35. Selain itu, Su-35 dipersenjatai dengan meriam tunggal 30 mm dengan 150 amunisi untuk dogfight jarak dekat. Flanker E juga dapat membawa bom udara ke darat hingga 17.000 pound. Secara historis, Rusia hanya menggunakan amunisi berpandu presisi yang terbatas dibandingkan dengan Angkatan Udara Barat. Namun, kemampuan untuk menggunakan senjata-senjata presisi bisa dilakukan oleh Su-35. Pada tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari China. Hal ini adalah bagian dari upaya global Amerika untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer Amerika. Seperti diberitakan Bloomberg, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar dolar AS. Pejabat tersebut juga bilang bahwa Amerika menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan China untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai 200 juta dolar Amerika. Sang sumber bilang langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat Amerika menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir Amerika akan mengambil tindakan hukuman terhadap hubungan perdagangan jika melanjutkan perjanjian China. Langkah-langkah tersebut menggambarkan bagaimana Amerika mengalami beberapa keberhasilan, yang kadang-kadang dengan menggunakan isu keuangan dan ekonomi untuk menghalangi negara-negara dari berurusan dengan Rusia dan China, yang telah diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika. Sekian info yang dapat kami tayangkan, jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jempol dan lonceng.
Okey, itu tadi guys. Terima kasih event militer. Itu tadi guys. Satu lagi alutsista tambahan yang canggih buat TNE guys. Pesawat tempur Sukhoi Su-35 guys. Mantap. Kita jumpa lagi Wadijah Channel untuk anda. Assalamualaikum.